Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, pemerintah wajibkan hasil tes negatif COVID-19 untuk perjalanan. Efektifkah tekan mobilitas masyarakat? Kita simak paparan dari Mercy Wijaya dalam segmen At Large. Gadis dan pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru memang identik dengan banyaknya aktivitas masyarakat di luar rumah. Namun karena saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka pemerintah pun mengadakan aturan perjalanan bagi masyarakat yang harus keluar kota. Memang hal ini ditujukan untuk mengurangi penyebaran virus corona di akhir tahun, karena saat ini penyebaran virus corona masih masif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berdasarkan data John Hopkins, selama 1 pekan terakhir masih ada 6.000 sampai 7.000 kasus baru COVID-19 yang tercatat di Indonesia. Angka ini masih tinggi, sementara masyarakat di luar negeri juga mengantisipasi mutasi virus corona yang terjadi di London, Inggris. Dan hal ini masih terus dipelajari apakah akan membuat situasi pandemi menjadi lebih buruk atau tidak akan berdampak signifikan pada kondisi pandemi saat ini. Memang ada harapan terkait dengan keberadaan vaksin COVID-19, namun selama vaksin tersebut belum diterima masyarakat, belum disuntikan ke dalam tubuh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, maka kita masih perlu mengantisipasi ancaman dari penyebaran virus corona. Oleh karena itu, pada libur di akhir tahun saat ini, pemerintah pun menetapkan aturan perjalanan menggunakan berbagai moda transportasi. Kita akan lihat dalam infografis berikut ini bahwa ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, di mana ini mengatur perjalanan menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, maupun perkereta apian. Kita akan lihat infografisnya di dalam slide berikut ini. Nah, ini adalah aturan-aturan yang disiapkan oleh pemerintah menggunakan berbagai moda transportasi. Tujuan utamanya atau hal yang ditekankan dalam surat edaran yang mengatur perjalanan ini adalah supaya masyarakat yang melakukan perjalanan tetap patuh pada protokol kesehatan 3M, baik itu sebelum melakukan perjalanan, saat melakukan perjalanan, maupun setelah melakukan perjalanan. Nah, pemirsa, di dalam infografis berikut ini, pemerintah juga mengeluarkan aturan untuk perjalanan ke wilayah Bali atau wilayah yang menjadi destinasi favorit masyarakat Indonesia. Kita akan lihat dalam slide berikut ini. Untuk perjalanan ke Bali, pemirsa, diwajibkan menggunakan masyarakat menyertakan hasil tes negatif COVID-19 berdasarkan tes swab PCR yang berlaku selama 7 kali 24 jam setelah ia melakukan tes tersebut. Dan ini diwajibkan bagi masyarakat yang datang ke Bali menggunakan pesawat atau melalui transportasi udara. Sementara masyarakat yang datang ke Bali menggunakan transportasi lainnya seperti melalui jalur darat, mobil pribadi, atau jalur laut menggunakan kapal laut, ini diwajibkan untuk membawa hasil rapid test antigen selama yang berlaku efektif selama 3 kali 24 jam semenjak ia melakukan tes tersebut. Sebagai informasi tambahan, pemirsa, bahwa tes PCR di Indonesia ini dipatok seharga 900.000 dalam 1 kali tes, sementara hasil rapid test antigen atau rapid test antigen ini dipatok seharga 250.000 untuk 1 kali tes. Sehingga bagi masyarakat yang ingin berlibur ke Bali ini wajib mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan tes PCR maupun tes rapid antigen tersebut. Tujuannya supaya masyarakat yang berlibur ke Bali ini dipastikan bahwa mereka adalah yang sehat dan mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Sementara untuk perjalanan di wilayah Jawa ini juga diatur, pemirsa, di mana masyarakat yang melakukan mobilitas di wilayah Jawa ini wajib menyertakan hasil negatif COVID-19 dari tes antigen yang berlaku sama juga 3 kali 24 jam dan wajib mengisi aplikasi e-hack. E-hack ini seperti kita mengisi kartu imigrasi ketika kita mau ke luar negeri. Jadi kita perlu menulis dari mana kita melakukan perjalanan, kita tinggal di wilayah mana, kemana tujuan kita, dan di mana kita akan tinggal, serta moda transportasi apa yang kita gunakan. Nah, jadi 2 hal ini wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin pergi atau bermobilitas di wilayah Jawa. Bagi mereka yang ingin pergi antar kota, antar kabupaten, antar provinsi, maupun bagi mereka yang ingin masuk ke wilayah Jawa ataupun keluar di wilayah Jawa. Sementara selain mobilitas di Pulau Bali maupun ke Pulau Jawa, maka ini wajib menyertakan rapid test antibody yang berlaku selama 14 hari. Dan untuk rapid test antibody sendiri pemerintah mematok harga 150.000. Sehingga ini lebih murah dan lebih ekonomis jika ada perjalanan yang dilakukan di luar Pulau Jawa maupun di luar Pulau Bali.
Dan sebagai informasi tambahan bahwa tes ini diwajibkan bagi mereka yang berada di atas usia 12 tahun. Sementara anak di bawah usia 12 tahun tidak wajib untuk tes PCR atau rapid test antigen. Dan aturan ini juga diberlakukan oleh pemerintah provinsi. Ada 9 daerah di Indonesia yang mewajibkan masyarakat yang masuk ke wilayahnya untuk menyertakan hasil negatif COVID-19, baik itu PCR maupun antigen. Ini adalah daerahnya pemirsa. Pertama dari yang kita sudah ketahui yaitu Bali. Jika menggunakan pesawat terbang, wajib tes PCR, dan jika menggunakan transportasi darat atau laut, ini wajib rapid test antigen. Aturan ini juga diberlakukan di wilayah lainnya seperti di Yogyakarta, Malang, Jawa Barat, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Jakarta, dan juga Jawa Tengah. Namun untuk di daerah lainnya selain Bali ini hanya menggunakan rapid test antigen. Lalu apakah aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini efektif untuk menekan mobilitas masyarakat? Kita akan lihat data yang telah kami kumpulkan sampai tanggal 24 Desember 2020. Untuk moda perjalanan darat, pemirsa, kami memantau trafik atau lalu lintas di jalan tol. Di mana di jalan tol Jakarta, ini Jasa Marga mencatat ada 356.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta tanggal 23 sampai 24 Desember 2020. Angka ini naik 35,8% dari kondisi normal atau dari kondisi sebelum periode libur Natal dan Tahun Baru. Dan jika secara spesifik lagi kita lihat, jalan tol Jakarta Cikampek ini lalu lintasnya naik sampai 78%, Jakarta Ciawi naik 44%, Jakarta Kaliurip ini naik 19%, dan jalan tol Jakarta Cikupa naik 13%. Kami juga bandingkan trafik di jalan tol Jakarta Cikampek tahun lalu dengan tahun ini, trennya masih mengalami peningkatan pemirsa jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara jalan tol Trans Sumatera ini juga mengalami peningkatan trafik atau lalu lintas, di mana PT Hutama Karya mencatat pada tanggal 24 Desember 2020 ada 80.000 kendaraan yang melintas di jalan tol Trans Sumatera, atau angka ini naik 40% dari kondisi normal. Jadi jika kita lihat perjalanan menggunakan moda transportasi darat, trennya masih meningkat di akhir tahun ini. Namun bagaimanakah dengan moda transportasi lainnya? Kita akan lihat bahwa penerbangan menggunakan transportasi udara ini melalui Bandara Soekarno-Hatta tercatat pada tanggal 23 sampai 24 Desember dalam satu hari ini ada 83.000 sampai 85.000 penumpang, atau angka ini naik 22% dari bulan lalu. Namun jika kita bandingkan dari tahun lalu, ini mengalami penurunan sekitar 50%. Di mana tahun lalu dalam satu hari bisa ada 180.000 penumpang. Nah, untuk transportasi menggunakan kereta api ini juga mengalami penurunan pemirsa. Berdasarkan data dari PT KAI Daerah Operasi 1 pada tanggal 24 Desember 2020, ada sekitar hampir 10.000 pengguna KAI yang diberangkatkan dari stasiun Gambir dan Pasar Senen. Padahal di periode yang sama tahun lalu ini ada sekitar 40.000 penumpang, sehingga jika kami hitung maka ada penurunan sekitar 75% jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu. Dan yang terakhir pemirsa, ini dari Pelabuhan Merak, ini ada sekitar 228.000 penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera. Angkanya ini turun 22,4% jika dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu berdasarkan data dari PT ASDP Indonesia Ferry. Jika kita lihat mobilitas masyarakat, maka ini menggunakan transportasi darat masih mengalami kenaikan, namun menggunakan moda transportasi lainnya ini justru mengalami penurunan. Kita berharap bahwa aturan dari pemerintah ini dapat efektif untuk menekan penyebaran virus corona pasca libur Lebaran Tahun Baru, meskipun datanya masih kita nantikan setelah Natal dan Tahun Baru ini berlalu. Tentu kita berharap pandemi COVID-19 masih bisa dikendalikan, dan di tahun depan vaksin COVID-19 dapat disuntikan ke tubuh masyarakat Indonesia sehingga masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Demikian Gadis yang dapat kami laporkan dalam sesi At Large kali ini. Saya akan kembalikan ke Anda. Terima kasih Mercy Wijaya atas pemaparan Anda terkait mobilitas masyarakat di masa libur Natal 2020.